Hai semua, kembali lagi di tutorial Tic-Tac-Toe dengan Rust dan Makro Quad. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kali ini kita bakalan coba untuk membuat grid. Jadi kan di Tic-Tac-Toe itu kan biasanya itu kan kayak 3 baris 3 kolom gitu ya. Namun ya terserah sih itu kalau kalian pengen bikin kolomnya mungkin lebih banyak gitu. Oke. Nah jadi kita bakalan bikin ininya apa namanya gridnya. Yang pertama di makro kuat mereka tuh apa ya, biasanya mereka tuh gunain value-nya tuh float. Jadi di Rust itu kan kalau integer itu biasanya ada i32. Jadi integer itu ini termasuk angka negatif i32. Ada u32. Nah, kalau u32 nih setahu saya dia tuh cuma positif, nggak bisa negatif. Ada i64 ya kan, dan juga ada u64. Nah ini untuk yang integer. Nah kalau untuk yang float berapa ya F32 gitu, lalu ada F4. Kalau untuk yang mungkin itu U mungkin nggak ada kali ya. Oke, cuma ada U64 sama I64, lalu U32 dan ada I32. Kalau kayak FU32 nggak ada. Nggak ada ya, kayak gitu nggak ada. Jadi kalau untuk float itu F32 dan F64 gitu. Oke, nah di makro kuat mereka tuh rata-rata greennya float. Jadi jadi kalau misalkan kalian gunain integer, misalkan error, nah kalian perhatiin lagi tuh value-nya angkanya tuh float apa integer. Jadi di sini pertama kita bakal bikin sebuah variable. Nah di Rust kalau kalian bikin variable itu sebenarnya sama seperti JavaScript ya, itu gunain let gitu. Oke, di sini saya bikin variable namanya block. Nah dimana block ini akan menjadi kayak lebar dari ininya, kotak ininya, kotak gridnya. Saya bakal kasih nilai 100. Nah kalian jangan lupa ini ya, itu adalah float. Jadi kalian bisa tulis 100,0 seperti ini atau dot aja gitu. Kalian bisa hilangin 0 di belakang gitu. Jadi kayak 100 habis itu dot gitu. Nah, kalian bisa ngasih value-nya secara apa namanya? Implisit ya, implisit atau eksplisit. Nah, kayak ini kan F32 ya, jadi F32 kayak gini. Kalian bisa aja, mungkin kalian pengennya F64 kayak gini, seperti bisa nih. Kayak gini bisa nih. Ini sama aja kalau misalkan di C++ kan kayak misalkan float, block gitu kan, 100 gitu ya kan. Jadi kalian harus nulis tipe datanya di depan gitu. Nah di Rust kalian bisa gunain titik 2 gini. Oke, habis itu tipe datanya gitu. Namun dihilangin pun juga nggak apa-apa, karena secara default nanti Rustnya tuh bakal kayak tahu oh ini tipenya tuh F32 gitu, jadi variabelnya bakal tahu gitu. Oke, nah terus kita bakal bikin variable namanya adalah game with, dimana saya kayak tulis 300. Oke, dan kalian perhatiin ya di sini bukan integer melainkan float, dan juga hedge-nya 300. Jadi karena kita kan pengen tiktok punya kan 3 baris 3 kolom, jadi otomatis di sini saya bikin 300 dan juga 300. Jadi game width sama game hedge-nya itu berbeda dengan window width sama window hedge. Kalau window width sama window hedge kan untuk ininya ya, window-nya ya, kayak di sini kan kalian lihat Sublime ya. Sublime kan ini kan lebarnya sekian nih. Namun kalau misalkan kita lihat ininya, text editor yang di dalam nih, nah ini kan cuma segini gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah antara window width sama window apa sama game height sama window height sama game width gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya, seperti itu. Oke, nah setelah itu kita bakal ngeloop. Nah di Rust kalau kita mau melakukan perulangan kita bisa tulis for, habis itu saya tulis mungkin row karena baris dulu, in 0 dot dot. Nah jadi seperti ini ya sintaknya di Rust. Kalau misalkan kalian bikin perulangan, misalnya kita mau bikin perulangan dari 0 sampai 10, nah berarti seperti ini gitu. Oke, jadi dia nggak ada semacam kayak for habis itu in i sama dengan 0, ataupun kalau di Python for row in range itu kayak gini ya kan, kayak gini kan. Nah, habis itu print bla bla bla, itu dia nggak ada, jadi sintaknya kayak gini. Oke, nah di sini kita bakal ngeloop dari 0 sampai game width-nya itu dibagi sama blok. Jadi lebar layarnya dibagi sama ininya, lebar kotaknya gitu. Oke, terus kita juga mau ininya nggak cuma barisnya, kita juga mau kolomnya. Jadi for call in 0 dari apa namanya game hash-nya dibagi bloknya gitu. Oke, nah
Setelah itu kita bakal nampilin kotaknya ya. Nah, jadi kita bakal nampilin kayak kotak, kayak baris kotak gitu. Jadi bukan kayak kotak berwarna gitu. Jadi kayak contoh misalkan ini kotak nih, bisa warnanya hitam gitu kan di tengah-tengahnya, enggak. Jadi cuma kayak garis kotak aja. Jadi kayak kalian perhatiin ini kursornya kayak set 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 set. Nah, habis itu kotak udah gitu doang. Jadi tengah-tengahnya nggak ada warnanya. Jadi cuma baris kotak doang. Oke, nah kita bisa tulis di sini draw rectangle lines. Nah, karena dia itu baris kotak, jadi otomatis ada linesnya gitu. Kalau misalkan cuma kita pengen nampilin kotak doang, jadi kalian hapus aja gitu linesnya. Oke, nah di sini saya taruh bawah aja biar kelihatan. Nah, pertama dia itu menerima beberapa uh, argumennya atau parameter. Nah, pertama dia itu menerima ininya apa namanya posisi x-nya. Oke, nah untuk posisi x yang kita bisa kalikan dari row itu dikalikan sama bloknya. Oke, untuk posisi y-nya yaitu call dikalikan sama bloknya. Lalu lebar dari kotaknya adalah blok, jadi 100 kali 100 dan tingginya juga adalah blok. Nah, setelah itu adalah ketebalan dari garis kotaknya. Di sini kita kasih nilai float aja karena emang dia menerima value float, yaitu adalah 2,0, jadi 2 dot aja. Lalu untuk warnanya saya bakal kasih warna hitam. Nah, karena di sini warnanya hitam, jadi kita mesti ubah warna backgroundnya jadi biar lebih kelihatan, ya kan? Kalau misalkan hitam itu berarti nggak kelihatan. Nah, kita bisa ubah jadi warna putih. Nah, kalian mungkin bingung atau mungkin bertanya-tanya ini dari mana sih ini warna white, black gitu ya. Nah, ini sebenarnya bawaan dari makro quad-nya. Nah, karena kita udah ngimport ini, makro quad preload ini. Kemudian kita ngimport semuanya. Ini kan bintang ya, flag bintang. Nah, otomatis kita bisa gunain ini konstan-konstan seperti ini. Gitu. Jadi kalian nggak usah bingung ini dari mana, karena ini dari makro quad-nya gitu. Ada beberapa warna basic yang bisa kita gunakan kayak ini white, black, yellow, green, blue. Kalian bisa cek lagi di dokumentasi untuk warna-warnanya. Dan ada juga kok warna semacam custom, kita bisa juga nge-custom warnanya gitu. Oke, nah ini dia, kita udah ini nampilin ininya. Namun kalau misalnya sekarang kita bisa jalanin cargo run, nah dia bakal error. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatiin kodenya, no implementation for integer dikalikan dengan float. Nah, karena Rust ini tuh kayak C++ ya, jadi mereka tuh strict ya. Jadi kalau integer itu dikalikan dengan float itu nggak boleh. Mungkin kalau di C++ tuh biasanya masih dikasih warning ya. Oh, ini integer nih, dikalikan sama float nggak boleh. Nah, kalau di Rust ini langsung error, jadi kodenya langsung nggak jalan gitu. Nah, pertama kita bakal ubah dulu ininya, row-nya. Ya kan, karena row-nya ini integer, ya kan? Dikalikan dengan blok, di mana bloknya ini adalah float. Nah, kita ini ubah dulu. Jadi kita case dengan cara ini kan row sama call-nya kita tulis s f32 ya, karena ini kan dia kan integer gitu ya. Nah, lalu kita baca lagi di sini, kita scroll ke atas. Nah, di sini dia bilang expected integer found floating point number. Nah, karena ini kan gamebitnya kan ini ya float, lalu dibagi sama bloknya ini juga float. Nah, jadi otomatis mereka menghasilkan float gitu. Nah, kita pengen convert ininya itu menjadi integer. Jadi bagaimana caranya ya sama seperti ini. Kita bisa tulis di bagian sini, depan sini SI32 karena kita pengen convert dia itu ke integer. Oke, sekarang kita save, kita jalanin kalau kita cargo run lagi. Nah, sekarang dia bisa, dan sekarang kita punya grid ya. Ini 3 baris dan juga 3 kolom. Jadi game width itu sebenarnya ini itu buat nampilin ininya 3 baris dan juga 3 kolom. Kalau misalnya saya pengen 2 baris dan juga 3 kolom, saya jalanin. Nah, jadi ada maksudnya 3 baris 2 kolom, kan ini kan game width-nya ya, jadi lebarnya. Jadi 3 baris 2 kolom gitu. Jadi itu alasan kenapa di sini saya ngasihnya 300 sampai 300 karena biar 3 baris dan juga 3 kolom gitu. Oh ya, kalau misalnya kalian mungkin agak bingung buat ini kodenya seperti ini kan, ini kan loop terluar, mungkin saya enter ya biar kelihatan. Ya, nah ini kan yang loop terluarnya, dan ini adalah loop yang dalamnya ini untuk baris dan untuk kolom. Nah, kalau misalkan kalian pengen kayak kodenya tuh apa ya, semacam biar kalian tahu, oh ini untuk yang bagian baris, oh ini untuk bagian kolom. Nah, di Rust kalian bisa ngasih semacam label untuk for loopnya gitu. Oke, kalian bisa tulis di sini
kodenya itu seperti ini, tanda kutip satu, lalu kalau kalian kasih ininya labelnya, mungkin kalian tulis loop luar seperti ini, lalu kalian gunain titik dua seperti ini. Oke, jadi ini dengan begini kita nge-labelin bahwa for loop ini itu adalah for loop yang terluar gitu. Kalian juga bisa gunain ini loop luar ini sebagai mungkin kalian mau nge-break loopnya atau bagaimana, namun karena kan di sini kita nggak mau nge-break loopnya, jadi otomatis kita diemin aja. Ini semacam kita labelin aja gitu, oh ini for loopnya untuk yang luar gitu. Lalu yang ini saya bisa tulis loop dalam gitu, atau kalian bisa tulis bagian row, bagian kolom gitu, itu terserah kalian. Di sini saya bakal tulis gini aja. Oke, kalau misalnya kita save, kita jalanin kode kita, kalau gue run, nah dia masih tetap bisa, dia cuma ngasih warning doang di sini, unuse label, karena memang di sini kita nge-labelin ininya for loop kita, namun kita nggak gunain. Kalau misalkan kalian bisa gunain ini labelnya sebagai misalkan kalian mau nge-break labelnya atau nge-continue gitu, itu bisa kayak gitu. Cuman di sini dia ngasih warning doang, dan ini nggak apa-apa kok gitu. Ini kan kita cuma ngasih labelin aja. Kalau misalkan kalian pusing, ini loop mana nih, ini loop mana, nah kalian bisa ngasih label gini untuk masing-masing for loopnya gitu. Oke. Jadi itu dia, kita sudah berhasil menampilkan ini kita grid kita 3 baris 3 kolom, ya kan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.